warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Suhito SEMSI, AK CSRS CSRA selaku dosen pengampu mata kuliah metode penelitian dan teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya serta kemudahan yang diberikan sehingga saya dapat menyelesaikan tugas ini. Tak lupa pula salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, nama saya Atia Arajak dengan NPM 022722111027. Mahasiswa Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hairun Ternate. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode analisis konten dan saya akan mereview jurnal dengan judul Pemasaran Menggunakan Media Sosial, Analisis Konten dan Keterlibatan Pelanggan. Jurnal ini saya peroleh melalui salah satu website yaitu Google Scholar. Metode analisis konten merupakan pendekatan penelitian kualitatif yang digunakan untuk menganalisis dan memahami isi dari teks, gambar, atau materi lainnya yang dihasilkan dalam konteks tertentu. Dalam metode analisis konten, data yang dikumpulkan dari berbagai sumber seperti wawancara, dokumen, atau media sosial disusun dan analisis secara sistematis untuk mengidentifikasi pola, tema, dan makna yang terkandung di dalamnya. Langkah pertama dalam analisis konten melibatkan pengumpulan data, di mana peneliti mengumpulkan materi yang relevan sesuai dengan tujuan penelitian. Selanjutnya, data tersebut dikodekan, yaitu proses pengelompokan atau klasifikasi informasi berdasarkan tema atau variabel tertentu. Setelah data terkode, peneliti melakukan analisis dengan mengidentifikasi pola-pola yang muncul, hubungan antara variabel atau tren yang signifikan. Metode analisis konten dapat dilakukan dengan pendekatan kuantitatif, kualitatif, atau kombinasi dari keduanya, tergantung pada tujuan penelitian dan jenis data yang digunakan. Hasil dari metode analisis konten memberikan wawasan yang mendalam tentang persepsi, sikap, atau pesan yang terkandung dalam materi yang diteliti, dan sering digunakan untuk memvalidasi temuan dalam penelitian kualitatif, mengidentifikasi tren dalam budaya atau opini publik, serta menyusun rekomendasi kebijakan atau praktik terkait. Dengan pendekatan ini, analisis konten menjadi alat yang kuat dalam penelitian kualitatif untuk memahami dan menggali makna dari berbagai jenis materi yang dihasilkan dalam konteks tertentu. Metode analisis konten menawarkan sejumlah keunggulan yang membuatnya menjadi alat yang berharga dalam penelitian kualitatif. Pertama, pendekatan ini memungkinkan pengumpulan data yang luas dari berbagai sumber seperti teks, gambar, dan materi multimedia. Kedua, analisis konten bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan berbagai konteks dan tujuan penelitian. Ketiga, pendekatan yang terstruktur dalam proses pengkodean dan analisis memungkinkan untuk pembuatan temuan yang objektif dan terukur. 4. Dengan menganalisis konten secara menyeluruh, peneliti dapat mengungkap tren, pola, dan hubungan antara variabel yang muncul dalam data. 5. Metode analisis konten ini dapat digunakan untuk memvalidasi temuan dalam penelitian kualitatif dan mendukung pengambilan keputusan yang berbasis bukti dalam berbagai bidang, seperti penelitian dasar, pengembangan produk, dan pembuatan kebijakan. Kombinasi dari keunggulan-keunggulan ini membuat metode analisis konten menjadi alat yang penting dan efektif dalam memahami, menggali, dan menginterpretasi data dalam penelitian kualitatif. Motivasi peneliti dalam melakukan penelitian ini mungkin didorong oleh keinginan untuk memahami lebih dalam tentang keterlibatan pelanggan melalui media sosial, khususnya dalam konteks konten yang diunggah oleh merek-merek populer di Instagram. Dengan melihat adanya kesenjangan pengetahuan dalam literatur mengenai karakteristik konten, jenis konten, dan keterlibatan pelanggan di platform media sosial, peneliti merasa tertantang untuk mengisi celah pengetahuan ini. Selain itu, relevansi penelitian dengan industri pemasaran digital juga menjadi faktor motivasi, di mana peneliti ingin menyelidiki bagaimana merek-merek terkemuka memanfaatkan media sosial untuk memperkuat hubungan dengan konsumen. Ada 6 tujuan penelitian ini adalah untuk: pertama, menganalisis karakteristik konten yang diunggah oleh merek-merek populer di Instagram.
termasuk tingkat kejelasan dan tingkat interaktivitas konten. Kedua, untuk menyelidiki secara empiris karakteristik konten, jenis konten, serta keterlibatan pelanggan di media sosial. Ketiga, mengidentifikasi jenis konten yang paling dominan di akun media sosial merek-merek tersebut, seperti konten informatif, hiburan, remunerasi, dan sosial. 4. Meneliti tingkat keterlibatan pelanggan pada konten yang diunggah, dengan fokus pada interaksi pengguna melalui dengan memberikan like atau suka dan komentar pada setiap konten yang diunggah. Kelima, memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang preferensi pengguna Instagram terhadap konten yang diunggah. Keenam, menyediakan wawasan yang dapat digunakan oleh perusahaan dalam merancang strategi pemasaran yang lebih efektif dan meningkatkan interaksi dengan konsumen melalui platform media sosial khususnya Instagram. Jadi, tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis secara empiris karakteristik konten, jenis konten, dan keterlibatan pelanggan di media sosial merek-merek populer. Penelitian ini menggunakan metode analisis konten atau content analysis dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami karakteristik konten dan jenis konten yang diunggah oleh akun-akun media sosial merek-merek populer di Instagram. Analisis konten dilakukan terhadap 7 akun media sosial dengan pengikut terbanyak selama periode 2 bulan. Dalam metode analisis konten, data yang dikumpulkan meliputi gambar yang diunggah, keterangan pada gambar, serta jumlah likes dan komen pada setiap konten. Data-data ini kemudian dianalisis untuk memperoleh preferensi pengguna Instagram dan untuk mengidentifikasi karakteristik konten yang paling menarik minat pelanggan. 7 akun media sosial merek-merek populer dipilih sebagai unit observasi berdasarkan data dari Social Backers. Kumpulan data dilakukan setiap hari untuk memastikan akurasi dan menghindari perubahan kebijakan Instagram yang berpotensi mempengaruhi hasil. Pengkodean data dilakukan secara manual oleh 2 pengkode independen, yaitu untuk menentukan karakteristik dan jenis konten berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Metode analisis konten ini umumnya digunakan untuk memeriksa konten media sosial dan memberikan wawasan yang mendalam tentang preferensi pengguna serta interaksi konsumen dengan merek-merek melalui platform Instagram. Hasil dari penelitian ini mencakup profil 7 akun Instagram merek-merek populer yang diteliti, dengan jumlah pengikut di atas 20 juta orang dan menunjukkan bahwa merek-merek populer seperti Nike, Adidas, dan lainnya memiliki pengikut yang signifikan di media sosial. Namun, pola unggahan konten mereka bervariasi. Merek Nike terlihat memiliki keterlibatan pelanggan yang tinggi, meskipun mengunggah konten dengan frekuensi yang relatif rendah dibandingkan dengan beberapa merek lain. Merek Nike memiliki pengikut lebih dari 90 juta orang meskipun hanya mengunggah 735 konten resmi di Instagram. Analisis juga menunjukkan bahwa Nike hanya mengunggah 6-7 konten per bulan, yang jauh lebih sedikit dibandingkan dengan merek Dior. Pembahasan dalam jurnal ini menyoroti pentingnya interaktivitas dan kejelasan konten dalam menarik dan melibatkan pelanggan. Akun dengan keterlibatan pelanggan tertinggi adalah akun dengan konten sosial dan informasi yang memiliki interaktivitas dan kejelasan konten yang tinggi. Penelitian ini memberikan wawasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keterlibatan pelanggan, seperti jumlah like dan komen pada konten yang diunggah, serta memberikan landasan teoritis untuk meningkatkan keterlibatan pelanggan dalam pemasaran digital. Analisis konten. Yang pertama, karakteristik konten. Analisis data menunjukkan bahwa karakteristik konten dari 7 merek populer di Instagram dapat dibagi menjadi 2, yaitu kejelasan dan interaktivitas. Hanya merek Nike yang memiliki konten dengan tingkat kejelasan yang tinggi, yaitu di atas 50%. Sementara itu, merek H&M memiliki konten dengan kejelasan rendah. Kedua, jenis konten. Analisis data juga mengungkapkan jenis konten yang dominan diunggah oleh 7 merek populer di Instagram. Mayoritas merek mengunggah konten berjenis informatif dengan Dior, yang memiliki 100% konten informatif. Namun, Adidas menjadi pengecualian dengan konten yang dominan berjenis sosial. 3. Keterlibatan pelanggan. Analisis data menunjukkan tingkat keterlibatan pelanggan dari 7 merek yang diteliti, berdasarkan dengan jumlah like dan komen per pengikut.
Merek Adidas dan Nike terlihat memiliki keterlibatan pelanggan yang paling tinggi di media sosial. Kedua merek ini bahkan memiliki level keterlibatan pelanggan lebih dari 2 kali lipat dibandingkan dengan merek lainnya. Penelitian ini memiliki kelebihan dalam menyajikan data yang komprehensif mengenai profil merek, karakteristik konten, jenis konten, dan keterlibatan pelanggan dari 7 merek populer di Instagram. Penggunaan pengkodean yang jelas juga memudahkan analisis data dan interpretasi hasil, serta memberikan wawasan yang berharga bagi perusahaan dalam merancang strategi pemasaran yang lebih efektif dan meningkatkan interaksi dengan konsumen melalui media sosial. Namun, terdapat beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan, seperti keterbatasan sampel yang hanya fokus pada 7 merek populer, keterbatasan variabel terikat yang mungkin tidak mencakup semua aspek keterlibatan pelanggan yang relevan, serta keterbatasan generalisasi hasil penelitian ke seluruh industri atau platform media sosial lainnya. Meskipun demikian, penelitian ini tetap memberikan kontribusi yang berharga dalam pemahaman tentang interaksi merek dengan konsumen melalui media sosial, dengan catatan bahwa hasilnya perlu dipertimbangkan dengan konteks dan batasan penelitian yang ada. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap 7 akun media sosial merek-merek populer di Instagram, dapat disimpulkan bahwa karakteristik konten yang diunggah, jenis konten yang dominan, dan tingkat keterlibatan pelanggan memainkan peran penting dalam interaksi konsumen di media sosial. Akun-akun dengan konten yang jelas, interaktif, dan informatif cenderung memiliki keterlibatan pelanggan yang lebih tinggi, terutama melalui interaksi like dan komentar. Jenis konten yang bersifat sosial dan informatif juga terbukti lebih menarik perhatian pengguna Instagram. Dari sisi karakteristik kejelasan konten, hanya Nike yang memiliki konten dengan tingkat kejelasan yang tinggi, disusul oleh Victoria's Secret, Chanel, dan Dior. Sementara dari sisi karakteristik interaktivitas konten, semua merek memiliki tingkat interaktivitas rendah, bahkan tidak interaktif. Mayoritas merek mengunggah konten berjenis informatif, kecuali Adidas yang mayoritas memiliki konten berjenis sosial. Untuk mendapatkan pengikut dan jumlah like yang tinggi, diperlukan konten yang informatif dengan tingkat kejelasan yang tinggi. Sementara untuk mengundang pelanggan memberikan like dan komen, diperlukan konten sosial. Temuan ini memberikan wawasan berharga bagi perusahaan dalam merancang strategi pemasaran yang lebih efektif dan membangun hubungan yang lebih kuat dengan konsumen melalui platform media sosial. Selain itu, penelitian ini juga mengisi celah pengetahuan dalam literatur mengenai keterlibatan pelanggan di media sosial, serta memberikan landasan yang kuat untuk penelitian masa depan dalam bidang pemasaran digital dan interaksi merek konsumen. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.